Beberapa contoh dalam Alkitab saudara yang kita lihat. Sama seperti Petrus. Ketaatan Petrus, Simon yang adalah seorang nelayan. Tidak secara kebetulan pada waktu itu Simon, Yesus berada di pantai itu dan kemudian orang-orang pada waktu itu sementara membersihkan jalannya, termasuk di situ ada Simon. Dan secara kebetulan pada waktu itu Yesus naik perahu Simon. Mungkin Simon pada waktu itu dengan kecewa karena sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Dia pikir sebentar pulang di rumah, mau makan pagi atau makan siang tidak ada ikan. Iya. Tapi ketika Yesus berbicara menyampaikan tentunya kabar sorga kepada nelayan-nelayan termasuk Simon pada waktu itu. Dan akhir dari apa yang Yesus sampaikan kepada Simon, Yesus berkata, Simon bertolak ke dalam dan buanglah jalamu. Apa dikatakan Simon di situ saudaraku? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruh aku akan melakukannya. Sebuah tindakan, sebetulnya Simon itu sudah kecewa. Sebagai seorang nelayan dia tahu bagaimana tangkap ikan. Apalagi sudah siang bolong. Kalau di tempat saya saudaraku banyak ikan saudara. Iya, mau makan ikan segar. Orang bilang biasanya datang di rumah belum mati itu ikan. Ya masih hidup. Simon berkata, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruh aku akan membuangnya. Aku akan melakukannya. Sebuah tindakan Bapak Ibu Saudara. Secara manusia saudaraku ini tidak masuk di akal. Sehingga saya katakan untuk memahami firman Allah. Kalau kita pahami dengan logika kita kadang bertentangan stres. Tapi memahami kebenaran itu dalam hati. Amin. Dan pada waktu itu saudaraku ketika Simon taat. Kalau kita lihat dalam Lukas 5 di sana. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Simon mendapat ikan yang banyak. Sampai perahu mereka kata firman Allah sampai tenggelam dengan banyaknya ikan. Ketaatan. Sebuah tindakan saudaraku. Begitu pula pesta perkawinan yang terjadi di Kana. Pada waktu itu saudaraku dalam Injil Yohanes 2. Tuan pesta ini mengalami masalah pada waktu itu karena mereka mengalami kekurangan air anggur. Iya. Bangsa Yahudi sudah ketika mereka punya hajatan, punya acara dan kemudian bukan cuma di sana tapi juga sama orang di sana. Tentunya ketika tamu belum terlayani, ketika kita buat acara kemudian tamu tidak terlayani tentunya sebagai tuan rumah merasa malu. Dan apa kata orang ketika mereka pulang pasti akan cerita, wah saya datang ke tempat acaranya Pak Asril, saya tidak makan, iya kan? Seperti itu. Apa yang terjadi di pesta perkawinan pada waktu itu saudaraku? Telah kekurangan air anggur, tentunya kita semua sudah tahu. Tapi di situ saudaraku, saya mau katakan bahwa Maria itu tahu persis siapa Yesus itu. Karena Alkitab mencatat bahwa itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang belum melihat mujizat terjadi. Tapi Maria tahu siapa Yesus itu dan kemudian dia mengerti, memahami situasi yang dialami oleh Tuhan pesta ini. Dan kemudian dia mendekati Yesus. Dia berkata, nah, Tuhan pesta ini telah mengalami persoalan. Kekurangan air anggur. Apa yang kata Yesus? Saat itu belum tiba. Tapi di situ saudaraku ada sebuah pesan kepada pelayan-pelayan itu. Kemudian Maria datang kepada pelayan-pelayan itu. Apa yang Yesus katakan? Lakukan. Dan kemudian Yesus berkata, istilah tempayan itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan pun juga tidak tahu apa maksudnya yang disampaikan pada waktu, tetapi di situ sudah sebuah tindakan ketaatan untuk melakukannya. Dan akhirnya terjadi mujizat, air menjadi anggur.